Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nason Rusabila dari semester 3 kelas A reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana percobaan. Tindak pidana percobaan adalah salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana, di mana seseorang melakukan tindakan untuk memulai atau mencoba melaksanakan suatu kejahatan, tetapi tindakannya tersebut tidak selesai atau tidak mencapai hasil yang dikehendaki karena alasan tertentu. Nah, konsep ini bertujuan untuk mengatur situasi di mana niat jahat atau mens rea dan tindakan awal atau actus reus sudah ada, meskipun kejahatan itu sendiri belum sempurna dilakukan. Nah, pengaturan hukum di Indonesia, tindak pidana percobaan diatur dalam pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menyatakan niat untuk melakukan kejahatan sudah jelas terlihat dari perbuatan pelaku. Pelaksanaan kejahatan tersebut sudah dimulai, namun pelaksanaan tersebut tidak selesai karena adanya halangan yang bukan berasal dari kehendak pelaku. Unsur-unsur tindak pidana percobaan agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana percobaan harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, adanya niat jahat. Pelaku memiliki niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Yang kedua, adanya permulaan pelaksanaan. Pelaku sudah mulai melaksanakan perbuatan yang mengarah pada terjadinya kejahatan. Yang ketiga, tidak selesai karena sebab eksternal. Pelaksanaan kejahatan tidak sempurna karena faktor luar yang tidak dikehendaki oleh pelaku seperti intervensi pihak ketiga, kegagalan teknis, atau alasan lainnya. Contoh kasusnya, seorang pencuri telah masuk ke rumah korban dan mencoba membuka berangkas, tetapi gagal karena berangkas terlalu kuat untuk dibuka. Lalu seorang pelaku menembak korban dengan tujuan membunuh, tetapi peluru meleset dan korban tidak meninggal. Pertanggungjawaban hukumnya, pasal 53 ayat 2 KUHP menjelaskan bahwa hukuman bagi tindak pidana percobaan adalah hukuman maksimum dikurangi sepertiga dari ancaman pidana kejahatan yang direncanakan. Tidak semua kejahatan dapat dikenakan percobaan, melainkan hanya kejahatan yang memiliki ancaman pidana. Pembedaan dengan tindak pidana sempurna, perbedaan utamanya antara tindak pidana percobaan dan tindak pidana sempurna terletak pada penyelesaian perbuatan. Pada tindak pidana sempurna, semua elemen kejahatan telah terpenuhi dan menghasilkan akibat yang diinginkan oleh pelaku. Sementara itu, pada tindak pidana percobaan, perbuatan pelaku belum selesai karena suatu hambatan eksternal. Tujuan pengaturan tindak pidana percobaan. Pengaturan tindak pidana percobaan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan meskipun kejahatan tersebut belum selesai dilakukan. Lalu mencegah kejahatan dengan memberikan sanksi kepada pelaku yang sudah menunjukkan niat dan tindakan awal. Lalu ada menegakkan hukum secara preventif sehingga potensi bahaya dapat diminimalkan. Nah, dengan demikian tindak pidana percobaan merupakan wujud penegakan hukum yang tidak hanya fokus pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga pada niat dan perbuatan awal si pelaku. Kesimpulannya, tindak pidana percobaan adalah tindakan yang sudah mengarah pada pelaksanaan suatu kejahatan, tetapi tidak selesai karena halangan yang bukan berasal dari kehendak si pelaku. Hal ini diatur dalam pasal 53 KUHP dengan unsur utama berupa niat jahat, permulaan pelaksanaan, dan ketidakselesaiannya karena faktor eksternal. Hukuman untuk tindak pidana percobaan biasanya lebih ringan, yaitu maksimal sepertiga dari ancaman pidana kejahatan yang direncanakan. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat, mencegah kejahatan, dan menegakkan hukum secara preventif.
Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.